Thumma idza maradal insanu, kemudian jika seseorang mengalami sakit, fayambaghi lahu ayyakhudha fit taubah, maka dianjurkan baginya untuk mengambil jalan bertaubat, wal iktsar minal istighfar, dan memperbanyak istighfar, wa minadz dzikri lillah, begitu pula memperbanyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wal i'tidar ilaihi, dan memohon maaf kepadanya, min salifi isaatihi, dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu, wa ghafalatihi, juga kelalaian-kelalaian yang telah dia perbuat. Fa innahu, sesungguhnya dia orang yang sakit, la yadri, tidak mengetahui, la'allahu, boleh jadi, yamutu min maradihi dzalika, dia mati dikarenakan penyakitnya tersebut. Wala'allahu, dan boleh jadi, qad hadarahul ajalu, ajal telah mendatanginya. Fayakhtim amalahu, maka hendaklah dia menutup amal perbuatannya, wa ayyama umrihi, dan menutup hari-hari di dalam umurnya, bil khairat, dengan kebaikan. Fa innal a'mal, sesungguhnya amal seseorang, bi khawatimiha, tergantung dengan penutupnya. Wal amrad mudzakkirat bil akhirah, dan penyakit itu mengingatkan seseorang terhadap akhirat. Wa birruju'i ilallahi ta'ala, dan mengingatkan seseorang agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yusi bima yahtaju ilal wasiyah bihi, dan hendaklah seseorang yang sakit memberikan wasiat kepada siapapun yang memerlukan wasiatnya, mimma yahummuhu min umuri akhiratihi, tentang hal-hal yang dia pentingkan dari perkara akhiratnya, wa dunyahu, juga perkara dunianya. Siyama, lebih-lebih lagi, min hugugil khalqi, wasiat yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, wa tabi'atihim, dan hal-hal yang bersangkutan dengan mereka terhadap makhluk. Ini sangat penting sekali sebelum dia mati menyelesaikan urusan yang berkaitan antara dia dengan makhluk. Fa innaha syadidah, karena urusan terhadap makhluk ini sangat berat sekali. Wal khalas minha asir, dan menyelesaikan urusan dengan makhluk ini sangat sulit. Wal yakun fi maradihi, hendaklah seseorang di dalam sakitnya, ala ghayah wa nihayah, berada di dalam puncak dan batas maksimal, min husnidzan billahi ta'ala, dari berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang sakit hendaklah dia benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum, tidaklah wafat seseorang di antara kalian, illa, kecuali, maksudnya tidaklah, janganlah, illa, kecuali, wa huwa yuhsinudzan billahi ta'ala, kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakun dzalika, hendaklah hal tersebut, prasangka baik itu, huwal ghalib ala qalbihi, adalah hal yang terbanyak di dalam hatinya. Wal mustauli alaihi, dan hendaklah prasangka baik itu adalah hal yang menguasai hatinya. Fa innahu ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, bersama hambaku, hina yadhkuruni, saat dia berzikir mengingatku. Wa dakhala salawatullahi wa salamuhu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ala maridin syabin, ke dalam rumah seorang pemuda yang sedang sakit, ya'uduhu, dengan tujuan menjenguknya. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati dirimu dalam kondisi sakit ini? Faqala, pemuda itu menjawab, arju rabbi, aku mengharap kepada Tuhanku,
wa akhafu dhunubi, dan aku juga takut terhadap dosa-dosaku. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a fi qalbi muslimin, tidaklah dua hal tersebut terhimpun di dalam hati seorang muslim, yaitu rasa harap kepada Allah dan rasa takut, fi mithli hadzal mautin, di tempat seperti ini, atau maksudnya di saat seperti ini, illa kecuali a'tahullahu ma yarju, Allah akan memberikan apa yang diharapkan oleh orang yang sakit itu, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan rasa aman terhadap hal-hal yang dia takutkan, yang ditakutkan oleh orang yang sakit itu. Wa ma'adzalika, di samping semua itu, fayambaghi ayyakuna halur raja huwal ghalib alal marid, hendaklah kondisi raja, yaitu kondisi harapan, berharap pada rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kondisi yang lebih banyak menguasai orang yang sedang sakit. Siyama, lebih-lebih lagi, idza dhaharat alaihi, lebih-lebih lagi jika tampak pada orang yang sakit tersebut, alamatul mauti, tanda-tanda kematian, wa gurbi huduril ajali, dan tanda-tanda dekatnya kedatangan ajal, liyamuta, agar dia mati atau wafat, ala husnidzan billah, dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa guwatir raja, dan memiliki harapan yang kuat, fi karamihi, terhadap kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan terhadap kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala, wa si'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa hubbi ligaihi, dan wafat dalam keadaan menginginkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithi, di dalam sebuah hadis disebutkan, man ahabba liqa Allahi, barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa Allahi, dan barang siapa tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah tidak menginginkan perjumpaan dengannya. Wa qad jaa'a fi ma'nah, dan telah datang riwayat yang semakna dengan riwayat hadis yang tersebut. Annal abdal muslimah, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, idza hadarahul maut, jika kematian mendatanginya, busyira birahmatillahi, maka akan diberikan kabar gembira kepadanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlihi, dan karunia-Nya. Fa ahabba liqa Allah, maka kemudian hal tersebut menjadikan hamba muslim itu menginginkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun menginginkan perjumpaan dengannya. Wa annal munafiqah, sedangkan orang-orang yang munafik, idza hadarahul maut, jika datang kematian kepadanya, busyira bi'adzabillah, dikabarkan kepadanya tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala, fakariha liqa Allah, maka dia membenci perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Fal mu'minunal muttaqun, maka orang-orang beriman yang bertakwa, yubasyaruna birahmatillah, maka akan diberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, inda khurujihim minad dunya, saat mereka keluar meninggalkan dunia, fatakadu arwahuhum, hampir-hampir arwah mereka, antatira min ajsadihim, terbang meninggalkan jasad mereka, syaugan, karena rindu, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, wa hubba liqaihi, dan menginginkan perjumpaan dengannya, dengan Tuhannya. Hina tusallimu alaihimul malaikatu, ketika para malaikat mengucapkan salam kepada mereka, wa tubasyiruhum, dan memberikan kabar gembira kepada mereka, bidukhulil jannah, kabar gembira berupa masuknya mereka ke dalam surga, wa alla khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun,
dan tidak pula mereka memiliki kekhawatiran, kesedihan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu, orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat, tayyibina, dalam keadaan baik, yaqulun, maka mereka para malaikat itu berkata, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kalian, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu, dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu, ila qaulihi ta'ala, hingga sampai kepada firman-Nya, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat sebelumnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yanbaghi lil maridi, dan hendaklah orang yang dalam keadaan sakit, ayahtariza, menjaga dirinya, minan najasat, dari najis-najis, antusibahu fi badanihi, agar tidak mengenai badannya, au fi thiyabihi, atau pakaiannya, fatamna'uhu minas salati, yang dapat mencegah dirinya dari mendirikan salat. Wal yahdhar kullal hadari, hendaklah dia sangat berhati-hati min tarkis shalah, dari meninggalkan salat saat dia sakit. Wal yusalli ala hasab halihi, hendaklah dia tetap mengerjakan salat sesuai dengan kondisinya, qa'idan, dalam kondisi duduk jika tak mampu berdiri, au muttaji'an, atau bahkan dalam kondisi berbaring jika tak mampu duduk, au kaifa amkanahu, atau dengan segala kondisi yang memungkinkan baginya. Wala yakhtim amalahu, hendaklah dia tidak menutup amal perbuatannya di dalam hidup ini, bil idha'ati, dengan meninggalkan li'imadiddin, tiangnya agama, alladhi huwa salat. Wa yanbaghi liman hadarahu, dan hendaklah siapa yang berada di dekat orang yang sakit itu, min ahlihi, dari keluarganya, wa ashabihi, atau sahabat-sahabatnya, ayyahuthuhu ala dhalika, agar mengajaknya untuk melakukan hal tersebut, yaitu menegakkan salat. Wa yu'awinuhu, dan membantunya, wa yudzakiruhu bihi, dan mengingatkannya tentang salat tersebut. Wal ya'lam, hendaklah dia mengetahui, orang yang sakit, anna fardhu salati, sesungguhnya fardu salat, kewajiban salat itu, la yasgutu anhu, tidak hilang dari dirinya, madama agluhu ma'ahu, sepanjang akalnya masih tetap bersamanya. Maksudnya sepanjang orang dalam keadaan sadar, ia masih tetap memiliki kewajiban melakukan sholat. Tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan. Wal yukthir min gaul, hendaklah orang yang sakit memperbanyak ucapan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Faqad warada, telah diriwayatkan, anna manggalaha, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, arba'ina marratan, sebanyak 40 kali, wa mata min maradhihi dzalika, dan kemudian dia mati atau wafat sebabkan penyakitnya itu, mata syahidan, maka dia
terhitung sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid. Wal yukthir bin qiraah suratil ikhlas, dan begitu pula hendaklah dia memperbanyak membaca surat al-ikhlas. Wa min kalimat allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula hendaklah dia memperbanyak kalimat, ucapan-ucapan atau zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, anna manggalaha, bahwa sesungguhnya siapa yang mengucapkannya fi maradihi, pada saat dia sakit, thumma mata min dhalikal maradi, lalu dia wafat disebabkan penyakitnya itu, lam tut'imhun nar, maka api neraka tidak akan melahapnya, tidak akan menyentuhnya. Wahia, kalimat tersebut, ucapan tersebut, zikir tersebut adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha esa, tiada sekutu baginya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan. Walahul hamdu, dan kepadanya lah pujian. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala.